Tuhan yang masih waktu itu disebut Yesus karena belum jadi Tuhan, karena masih menjadi manusia, itu sama seperti kita, manusia. Tuhan sama seperti kalian dan saya. Ketika orang tuanya nggak komplit, tinggal nyokapnya doang, dia minder nggak? Oh enggak dong, kan dia Tuhan Yesus. No, saat itu dia masih manusia. Sama seperti kalian dan saya. Jadi kita jangan berpikir mulai hari ini, Yesus mah bisa mati di kayu salib, dia berani mati, dia bisa seperti itu karena dia Tuhan. No, dia manusia. Sama seperti kalian dan saya. Dan Tuhan pun merasakan hal yang sama. Kenapa? Karena ia disamakan dengan manusia. Karena itu kalau kita semua diajar di sini untuk menjadi seperti Kristus, itu fair. Fair enough. Kenapa? Dia sama seperti kau dan saya. Kita sama seperti Tuhan Yesus. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. 2000 tahun yang lalu. Sama. Dia sama seperti kalian dan saya. Halo. Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Berapa hari ini lagi viral dengan perkataan dari seorang pendeta yang berkata bahwa Yesus itu belum jadi Tuhan karena dia masih manusia. Jadi dia berkata bahwa Yesus itu belum jadi Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, share, dan memberikan komentar-komentar yang membangun. Saudara-saudara yang terkasih, saya ambil video ini dari sebuah channel YouTube. Dan lewat channel ini juga hambanya Bapak Pendeta Ezra Soru sudah memberikan tanggapan dengan dasar-dasar ayat-ayat firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Namun saya ingin juga menyampaikan bahwa apapun yang dikatakan oleh seorang pendeta, baik dia pendeta terkenal atau tidak terkenal, kalau perkataan-perkataannya itu tidak berdasarkan Alkitab, maka itu perkataan-perkataan yang sangat-sangat berbahaya dan itu bisa menyesatkan banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih, saya teringat dalam Yohanes 4. Firman Allah berkata 1 Yohanes 4 ayat yang pertama bicara tentang roh Allah dan roh antikris. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Setiap perkataan-perkataan yang disampaikan atau pengajaran-pengajaran atau nubuat-nubuat yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta, baik dia terkenal atau tidak, kita harus menguji rohnya berdasarkan firman Tuhan. Sebab kalau tidak sesuai dengan dasar firman, maka itu adalah menyesatkan banyak orang nanti. Dan memang kita lihat sekarang ini begitu viral masalah pengajaran-pengajaran dengan berbagai macam pola pikir, dengan berbagai macam teori-teori, dan akhirnya membuat banyak umat-umat Tuhan bingung karena perkataan-perkataan atau cara pelayanan dari setiap hamba-hamba Tuhan yang kebanyakannya tidak kembali lagi ke dasar-dasar Alkitab. Di ayat yang kedua, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi Yesus Kristus itu datang dari Allah sebagai manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Jadi Yesus itu sudah Tuhan. Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Jadi bukan dia belum jadi Tuhan, memang dia sudah Tuhan karena dia datang dari Allah. Dia adalah firman Allah yang hidup, yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi memang posisinya dia datang dalam rupa manusia, tapi dia sudah Tuhan.
bukan nanti baru jadi Tuhan. Dan akhirnya banyak orang jadi salah paham, oh berarti manusia itu dijadikan Tuhan, padahal Tuhan itu datang dalam rupa manusia, yaitu firman Allah yang punya kekekalan. Jadi firman yang punya kekekalan. Ayat yang ketiga berkata, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Jadi Alkitab yang mengatakan, dia pendeta terkenal sekalipun, kalau tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, itulah roh antikristus. Kita boleh belajar, kita boleh sekolah setinggi-tingginya, tapi harus kembali ke dasar-dasar Alkitab. Karena firman Allah ini adalah jawaban yang pasti. Dan firman Allah tidak pernah salah. Yang salah adalah banyak pola pikir yang berdasarkan teori-teori, yang akhirnya ujung-ujungnya menyatakan Yesus bukan Tuhan. Dan itu sangat berbahaya, dan itulah menuju kepada roh antikris. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi itulah perbedaan orang yang memiliki roh Allah dengan roh antikris. Ya, saya tidak katakan siapa-siapa yang sesat atau nabi-nabi palsu, tapi kalau tidak sesuai dengan firman, itulah nabi palsu. Saudara-saudara yang terkasih, bahkan dalam Yohanes pasal 8 juga di situ Yesus berkata, dia sudah ada sebelum Abraham jadi. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum Abraham jadi. Berarti perkataan-perkataannya itu membuktikan dia adalah Tuhan yang mengatasi alam semesta. Bahkan dalam Yohanes 17 tentang doa Yesus untuk murid-muridnya di ayat yang kelima, di situ dia berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Garis bawahi, firman Tuhan berkata di situ, ya, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Garis bawah, Yesus berkata, kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada, karena yang punya kekekalan itu Yesus. Jadi kalau kita tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kita tidak memiliki roh Allah, tapi itulah roh kesombongan, roh yang merasa diri punya pengajaran yang benar. Nah, ini sangat berbahaya, dan ini sementara muncul masing-masing banyak hamba Tuhan selalu menunjukkan kepintaran mereka tanpa berdasarkan firman Tuhan. Sebab itu mari kita kembali kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan ya dan amin. Haleluya. Salam kemenangan iman.